Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmawati dengan NIM 2100883 dari kelas 1B Prodi PGSD. Di sini saya ingin menjelaskan materi psikologi pendidikan dan bimbingan untuk memenuhi ujian tengah semester dosen pengampu Bunda Gia Nikawanti SPSI MPD. Definisi psikologi pendidikan yaitu disiplin ilmu psikologi yang meneliti dan menganalisa masalah psikologis dalam dunia pendidikan. Adapun sejarah psikologi pendidikan yaitu dimulai perkembangannya pada awal abad ke-18 yang ditandai dengan adanya penelitian psikologi yang dikhususkan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai teori dan praktek dalam pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Sumadi Suryobroto, ruang lingkup psikologi pendidikan diantaranya yang pertama pengetahuan, yaitu pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk memberikan pengajaran pada anak didiknya. Yang kedua, pembawaan, yaitu proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didiknya. Dan yang ketiga, hakikat dan ruang lingkup belajar, mengacu pada proses pembelajaran seperti interaksi, materi yang diberikan kepada siswa. Teori pendekatan psikologi pendidikan terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, teori kognitif, yang ketiga, teori humanisme, dan yang keempat, teori konstruktivisme. Aspek-aspek perkembangan anak terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisik motorik, yaitu meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, serta dapat menjaga keseimbangan dan lincah. Yang kedua, ada perkembangan kognitif, yaitu meliputi berhubungan erat dengan akal dan pikiran. Lalu ada aspek bahasa, seperti mengetahui apa yang diperintahkan oleh orang tua. Lalu ada aspek sosial emosional, seperti dapat memahami perasaan teman sebayanya. Lalu ada aspek seni, seperti mengekspresikan diri dan juga mulai mengeksplorasi diri. Lalu ada aspek agama dan moral, yaitu berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku, serta mengenal agama dan menjalankan ibadah. Tugas perkembangan anak. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Yang kedua, pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, berkawan dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kelima, belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Yang ketujuh, pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Dan yang terakhir, 8, mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Definisi belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Ragam pendekatan belajar. Definisi pendekatan belajar yaitu prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan belajar berbeda dengan model pembelajaran. Adapun ragam pendekatan pembelajaran yang terdiri dari beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan teacher-centered. Yang kedua, pendekatan ekspositori. Yang ketiga, pendekatan induktif. Yang keempat, pendekatan deduktif. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pendekatan problem solving. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Yang kedelapan, pendekatan scientific. Dan yang kesembilan, pendekatan inquiry. Teori-teori belajar terdiri dari beberapa aliran teori belajar. Yang pertama, aliran teori belajar Thorndike. Yang kedua, aliran teori belajar Skinner. Yang ketiga, aliran teori belajar Pavlov. Yang keempat, aliran teori belajar Watson. Yang kelima, aliran teori belajar Gagne. Yang keenam, aliran teori belajar Guthrie. Yang ketujuh, aliran teori belajar Piaget. Yang kedelapan, aliran teori belajar Brunner. Yang kesembilan, aliran teori belajar Rogers. Yang kesepuluh, aliran teori belajar Maslow. Dan yang terakhir, aliran teori belajar sosial. Cukup sekian penjelasan materi psikologi pendidikan dan bimbingan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.